saingannya mungkin kalau usianya sama kayak saya udah lebih berpengalaman di bidang itu ya, gimana tuh? Aku ngelihat sebenarnya opportunity itu banyak dan lebar. Tinggal kita mau nyoba apa enggak dan mau mulai apa enggak. Kadang-kadang kitanya yang ragu, takut mencoba, takut memulai atau pilih-pilih. Bedanya mungkin sama saya gitu atau beberapa orang lainnya adalah ada kelompok-kelompok sepertinya saya yang tidak takut mencoba. Jadi mulai aja dulu, Aja berani aja, hajar mulai dia. Skill transferable-nya banyak. Aku mulai belajar apa dulu? Itu mulainya dari mana tuh? Kita mulai identifikasi dulu nih. Sekarang kalau menurut aku ya, karena kalau lihat dari zamannya kan anak sekarang tuh gadget ya. TikTok. Jadi di spoon feed, disodorin semuanya udah lihat, denger dari TikTok gitu. Itu maaf sekali. Padahal kali ini juga suka TikTok kan kayaknya tuh ya. Suka, tapi nggak punya. Nggak punya. Itu akun saya. Joget-jogetnya aja yang suka ya. Oke, lanjut. Itu sebetulnya agak menurunkan atau melemahkan simpul-simpul syaraf otak untuk kreativitas. Kenapa? Imajinasi. Gitu. Karena membaca buku menurut saya sampai sekarang belum tergantikan. Membaca buku. Dan kalau teman-teman memperhatikan semua orang sukses ya, siapa sih yang sukses? Misalnya almarhum Steve Jobs, yang masih hidup siapa? Elon Musk, kan? Mark. Ya, Zuckerberg. Bill Gates gitu ya. Bill Gates ada tuh di Netflix Bill Gates Brain gitu kan. What's inside Bill Gates brain, something like that. Dia kemana-mana bawa buku kan, gitu. Dia baca buku. Kalian cari deh, semua orang sukses ya, Obama gitu ya, atau orang Indonesia deh yang sukses pasti baca buku. Kenapa? Karena kalau kita baca buku apa aja nih ya, fiksi ya, cinta-cintaan lah, atau novel kriminal, detektif ya. Si Dudung kan dengan baju hijaunya gitu ya. Dudung di benak saya sama Dudung di benak Rasti atau Dudung di benaknya Valentino gitu ya. Pasti beda, men. Mungkin Dudung di benaknya Rasti gendut, bulat, kepalanya botak gitu kan. Atau kumisan, hijaunya bajunya mungkin hijau muda atau hijau tua, pakai celana pendek, celana panjang saya nggak tahu gitu. Di saya beda lagi gitu. Ya kan, mungkin Dudungnya kurus, hitam, legam gitu kan, brewokan gitu. Jadi imajinasi kita yang bermain si Dudung itu gitu kan. The smell of fear, bau ketakutannya Rasi sama bau ketakutannya saya tuh berbeda. Nah, itu merangsang kreativitas di syaraf. Dan itu berpengaruh pada pekerjaan kita. Karena setiap pekerjaan akan membutuhkan kreativitas. Apakah itu di dunia HR, apakah itu di dunia apapun. Sementara kalau kita nonton, kita disodorin Dudungnya kayak apa. Betul. Baju hijaunya kayak apa. Betul. Jadi itu melemahkan simpul-simpul kreativitas di otak kita. Itu sebenarnya cocok sama tips kedua. Tadi kalau tips pertama kan adalah identifikasi dulu deh kamu skillnya apa, lalu habis itu kalau udah ketemu belajar, dan belajarnya serius kan, baca buku, jangan cuma dari sosial media. Nah, tips keduanya kan lalu pelajari skill yang diperlukan dan relevan dengan zaman saat ini. Nah, di mana kalau via Talanesia gitu sebenarnya tadi Dudungnya nggak dikasih tahu kan, dikasihnya kasus. Terserah deh, nggak ada benar nggak ada salah, mau mecahin kasusnya pakai cara A, cara B, cara C, ngulik sendiri. Jadi ya kreativitas juga sebenarnya yang diasah, dan problem solving sebenarnya, kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis memahami masalah. Nah, jadi apalagi gitu ya kalau misalnya kita magang gitu kan, ketemu pertama kali masuk ke dunia kerja. Ya, itu penting banget. Karena itu kan real life situation. Gitu. Itu ngajarin bagaimana kita berinteraksi sama rekan kerja. Bagaimana kita berinteraksi sama atasan, gitu kan. Bagaimana kita mengamati orang bekerja
dia berhadapan dengan atasannya, dia berhadapan dengan rekan kerjanya, dia berhadapan dengan bawahannya, dalam sebuah rapat apa yang terjadi gitu kan, dalam sebuah masalah di sebuah kantor, bagaimana orang-orang di kantor itu menghadapi masalah itu, sebuah kerjasama dibangun, budaya perusahaan dibentuk, magang itu sangat-sangat bernilai, luar biasa. Boleh nggak sedikit ya sebelum kita masuk ke Q&A kasih tips buat kalau kita masuk ke dunia magang? Karena tadi ini aku mau balik ke yang cerita awal Kalili. Karena Kalili bilang Kalili nggak ngelamar-lamar kerja, ditawarin karena orang melihat Kalili. Nah ini kan teman-teman nih teman Nesha kalau misalnya nanti ikut bergabung bersama Tawanesha kan akan disalurkan magang. Nah itu kan sebenarnya kesempatan untuk bisa ditawarin kerja. Kasih tips dong apa yang harus dilakukan pertama kali, kedua secara konkret supaya orang bisa ngelihat kita. Oke, yang pertama jadi orang yang disiplin bertanggung jawab. Disiplin bertanggung jawab. Oke, jadi masuknya tepat waktu, jangan telat. Hari pertama udah telat, nyebelin banget. Terus yang kedua ramah, gitu ya. Jadi kita sebagai orang baru datang, ya kita lah yang nyamperin, memperkenalkan diri, kemudian menawarkan bantuan, ya apa yang saya bisa bantu, gitu. Jangan hitung-hitungan sama kerjaan. Nah ini juga nih, saya kayaknya merasa bisa sampai ada di sini karena saya nggak pernah hitung-hitungan kerjaan. Oh ini bukan scope of work saya. Nggak pernah tuh. Ini nggak ada di job desk. Wani piro nggak pernah. Saya kalau tambahin job desk tambah lagi gajinya gitu. Nggak pernah. Oke. Karena tuh, benefitnya, untungnya tuh bakal ada di saya. Karena saya jadi mampu melakukan hal itu. Kesempatan belajar sebenarnya. Belajar buat saya. Orang jadi tahu bahwa saya bisa. Tapi kan ntar lu lagi yang disuruh. Iya, tapi kalau saya jadi mampu melakukannya, saya semakin mahir melakukannya. Kalau atasan saya lihat, kalau dia atasan yang baik, pasti dia akan menghargai saya. Kalau dia bukan atasannya saya, bukan atasan yang baik, setidaknya employability saya, nilai kekaryawanan saya, kemampuan saya udah meningkat. Sehingga saya bisa tawarkan itu di tempat lain. Benar juga. Soalnya saya udah pernah ngerjain ini. Betul juga. Saya nggak dihargain di tempat ini. Tawarin aja tempat lain. Orang udah jago. Udah pernah bisa. Udah pernah ngerjain. Benar juga. Tuh guys, dicatat tips supaya bisa kayak Kalili gitu ya. Kapan-kapan siapa tahu suatu hari nggak perlu cari CV sampai sebar ke 100 perusahaan, udah langsung ditawarin. Nah sekarang kita mau buka Q&A session. Kita mau lihat nih teman Nesha, siapa yang bertanya. Silahkan teman Nesha, adakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk? Boleh kakak moderator? Yang mana nih? Oh ini nih yang nomor 2 kali ya. Kak Kalili share dong tips dan cara jawab wawancara khususnya buat teman-teman yang switch karir. Soalnya aku dari perikanan ke sosial. Gimana nih Kak? Kita tos dulu. Tos guys. Cara jawab wawancara ya. Yang pertama emang ini ada triknya sih. Pertama wawancara tuh mesti tulus, genuine, apa adanya. Nggak bisa diapalin dalam tanda kutip dibuat-buat. Kelebihan saya adalah gitu. pasti ketahuan. Wawancaranya jago, kan gitu. Tapi juga nggak bisa polos-polos amat apa adanya. Kalau tips wawancara aku yakin banyak ya bisa didapat di mana-mana dan Tawanesha pasti akan ngajarin juga kalau teman-teman belajar di Tawanesha gitu. Dan selalu kita bisa mitigasi. Kuncinya nih dimanapun ya kalau belum pernah punya pengalaman, kan aku juga pindah-pindah loncat sana sini tuh tanpa ada pengalaman ya. Maksudnya? PR di HR ya? PR di HR itu ya gimana tuh gitu. Dari NGO pendidikan ke wartawan gitu kan. Semuanya dari nol gitu. Yang mereka lihat tuh seberapa kita pengen belajar, seberapa kita pengen berkontribusi, dan itu seberapa tulusnya kita gitu. Jadi seberapa kita benar-benar pengen berusaha, kerja keras, going extra mile. Jadi yang 3 nih perilaku yang orang pengen lihat dan
lihatnya tulus. Satu, accountable. Gimana? Tanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab ya. Gitu. Tanggung jawab tuh kita nggak perlu buktiin macem-macem. Dari kepanitiaan bisa, dari magang bisa gitu ya. Dari waktu kita zaman kuliah, sekolah bisa gitu. Terus mau going extra miles nggak? Mau berbuat lebih nggak? Disuruh A kasih A plus. Iya gitu. Itu bisa dari pengalaman macem-macem tuh gitu ya. Sederhana misalnya kalau going extra miles tuh lihat hobinya aja. Naik gunung misalnya gitu ya. Seneng lari maraton. Nah tuh gitu ya. Udah ketahuan nih going extra miles banget gitu misalnya. Terus satu lagi agile. Ini anak agile nggak gitu, karena di dunia yang sekarang cepat sekali berubah gitu ya, kantor tuh juga udah nggak bisa lagi mikir 5 tahun gitu ya bikin rencana, karena kebijakan aja bisa dalam waktu 3 bulan berubah, 1 tahun berubah, tiba-tiba ada COVID kayak kemarin gitu kan, Dalam semalam. Jadi seberapa fleksibel gitu. Kalau kita hitung-hitungan, oh ini bukan skop kerjaan saya nggak mau ngerjain karena ini nggak ada di job desk gitu. Aku nggak bisa, aku nggak mau belajar. Susah tuh. Nah itu yang sebenarnya dilihat dalam setiap wawancara. Di luar kalau memang ada spesifik sekali teknis yang pengetahuan kita harus miliki. Tapi sekali lagi teknis pengetahuan itu biasanya kita bisa kejar. Kita bisa baca, kita bisa ikut pelatihan. Kalau kita punya semangat belajar, itu satu hal yang gampang. Saya nggak pernah kerja di rumah sakit sebelumnya. Karena kemarin-kemarin kerjanya di tambang. Ya, tapi saya bisa kejar. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisa satu lagi ya, kakak admin boleh ya? Oke. CV, yang mengisi CV ya. Jika belum punya pengalaman di bidang HR, namun ingin berkarir di bidang HR. Nah, isi CV-nya gimana supaya rekruternya ngelirik? HR tuh banyak sub bagiannya. Ada rekrutmen, ya. Kalau senang untuk melakukan wawancara, ya kayak saya, gitu kan. Backgroundnya jurnalis, senangnya komunikasi, gitu. Mampu melakukan wawancara di dunia HR. Itu sangat dibutuhkan ternyata. Dan itu kenapa si bapak-bapak ini menawarkan saya HR bukannya PR. Karena ternyata di HR komunikasi sangat dibutuhkan. Apalagi di dalam sebuah perusahaan yang sedang melakukan transformasi. Betul. Karena komunikasi internal bagaimana menjelaskan kepada pegawai apa yang sedang terjadi gitu di bidang HR sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ada satu sub bidang yang namanya internal communication ada di bawah HR. Dan gitu ya, kalau ngerekrut orang tuh kan kita wawancara. Itu juga komunikasi tuh sebenarnya, dan itu bisa dipelajari mudah banget. Nah, jadi apa yang bisa dilirik oleh rekruter? Kemampuan interpersonal gitu. Ada nggak pengalaman komunikasi berhubungan sama orang gitu, melakukan wawancara? Itu mungkin bisa ditulis di CV-nya tuh. Anis gitu ya. Berarti nggak penting title-nya ya, tapi deskripsi pengalamannya. Ya. Nah, HR tuh juga ada di bidang misalnya payroll, remunerasi, reward and benefit. Jadi kalau kita punya pengalaman di bidang keuangan misalnya, kenapa nggak mulai di reward benefit? Tuh, saya punya pengalaman hitung-hitungan gitu kan, akuntansi. Gitu. Balik lagi. Nggak pernah ngerjain payroll di HR, tapi karena pernah punya background ekonomi, sangat mudah kemudian untuk mempelajari sistem payroll gitu. Dan bisnis gitu ya, orang HR tuh sebenarnya harus paham bisnis, because HR is about business gitu. It's about people business gitu. Jadi bisnis strategi itu kemudian diterjemahkan ke dalam people strategi. Ngawinin, oh bisnisnya mau pergi ke X mencapai sekian miliar rupiah gitu ya, lewat produk A, B, C dengan jumlah customer C, D, E. Kalau gitu kita butuh berapa orang ya, dengan keahlian apa ya, itu yang diterjemahkan oleh HR. Jadi orang HR-nya harus ngerti bisnis. Jadi bisa juga ditulis di CV itu kemampuan
menganalisa bisnis, membuat perencanaan strategi. Jadi anything bisa dilihat oleh recruiter. Apalagi Oke, nah ini ada yang menarik nih. Gimana kalau usianya sudah 30-an? Jadi udah kalah nih sama fresh grad itu kali ya, udah ngerasa udah lebih dewasa, tapi mau memulai karir atau mau menekuni bidang baru. Nah ini kan kalili banget ya, kayaknya udah berkeluarga, udah punya anak gitu kan, mau menekuni bidang baru nih kalau dari ceritanya. Itu opportunity-nya masih terbuka lebar atau enggak sih? Coba memahami Afi. Kan saingannya mungkin kalau usianya sama kayak saya udah lebih berpengalaman di bidang itu ya, gimana tuh? Iya, kalau aku ngelihat sebenarnya opportunity itu banyak dan lebar. Tinggal kita mau nyoba apa enggak dan mau mulai apa enggak. Kadang-kadang kitanya yang ragu, takut mencoba, takut memulai atau pilih-pilih gitu. Bedanya mungkin sama saya gitu atau beberapa orang lainnya adalah ada kelompok-kelompok sepertinya kayak yang tidak takut mencoba. Jadi mulai aja dulu gitu. Mulai aja, berani aja, hajar mulai. Iya, terus kalau nggak ada yang nawarin, apa nih yang gue bisa kerjain dan gue bisa tawarin. Karena saya punya apa? Misalnya saya punya keahliannya di keuangan. Oke deh, aku mulai dengan bantuin temen aja dulu. Karena di situ membantu orang akan membuka jalan untuk berkenalan, membuka jalan untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Yang nanti aksesnya jadi akan terbuka. Pasti Tuhan akan kasih jalan. Saya selalu percaya itu. Kalau kita nggak mulai, kan ada ayatnya ya gitu. Tuhan tuh tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya termasuk orang, kalau dia tidak usaha gitu. Nasibnya sendiri, nggak ada usaha. Jadi kita coba aja dulu. Mau umur 30, 40, 50, 60, 70 sekalipun menurut saya itu opportunity masih lebar. Contoh gitu ya. Aku kemarin baca tuh usia 60, 70 dia volunteer aja. Membaca buku buat anak-anak di sekolahan. Tapi kemudian itu menjadi profesinya. Oh, dibayar maksudnya? Iya, terus bisa ditawarin di tempat-tempat lain juga. Jadi kan nggak pernah tahu. Nggak pernah, mungkin dia juga nggak kepikiran ya. Ternyata itu jadi passionnya dia juga. Bener juga. Mungkin dia nggak pernah kepikiran kalau itu adalah sebuah pekerjaan. Bener juga. Oke. Jadi dimulai aja. Oke. Tadi ada yang nanya soal ini. Zaman kali ini ditawarin pekerjaan, tapi kalau zaman sekarang boleh nggak Kakak Mimin bicara? Ini pertanyaannya bagus tuh tadi. Apa ada background? Karena aku maba kedokteran, tapi apa tuh Herlambang kenapa ya? Coba Herlambang boleh digeser nggak Kak Mimin? Ada karir yang relevan dengan jurusan kedokteran karena aku maba kedokteran. Kak Mimin? Oh, ini juga yang jenuh ini. Tapi aku merasa tidak passion dan cepat lelah di kuliah. Apakah aku harus jadi dokter dulu? Nah, aku ntar lagi nih ceritanya. Iya, kalau aku nih ini sama yang junior arsitek ya. Ini ada hubungan mungkin dengan yang tadi di World Economic Forum ya, resilience gitu. Kalau aku untuk sementara buat Herlambang sama Anonymous Junior Arsitek, jalanin dulu aja, coba dulu, terusin ya. Semua orang pasti akan ada rasa jenuhnya, ada rasa galaunya, ada rasa takutnya gitu. Sambil dijalanin, sambil mencoba yang lain gitu. Karena nggak pernah tahu kan. Ya, siapa tahu nanti waktu ngerjain satu project di arsitek itu menemukan mentor yang tepat gitu. Karena selama ini di lingkungan kerja yang sekarang boleh jadi lingkungan pekerjaannya yang kurang kondusif untuk menciptakan suasana yang yang menarik gitu untuk belajar bahwa ternyata arsitek tuh bukan cuma ini. Arsitek tuh ada yang lain. Atau coba diingat dulu kenapa pengen jadi arsitek ya gitu. Atau ternyata ada hal lain. Jadi nggak apa-apa, dibuka aja terus. Sambil jalanin arsiteknya, that's gonna be part of the resilience. Tapi cobain yang lain. Atau mau jadi coba-coba belajar bartender kayak, mau cobain semuanya. Karena you never know what is your passion kalau nggak pernah dicoba.
nggak tahu kalau passionnya nyanyi kalau nggak pernah nyanyi, nggak pernah tahu passionnya adalah bartender kalau tidak pernah nyobain dari bartender gitu kan. Dokter juga gitu, apakah saya harus jadi dokter dulu? Why not? Berarti ini ya Kylie, bahwa kadang-kadang gini, kita kan, aku pengen switch career karena aku nggak ngerasa serak. This is not my passion, atau aku nggak suka. Tapi sebenarnya mengerjakan hal yang saat ini di kepala kita nggak suka pun dan berhasil bertahan di situ, itu juga sebenarnya bermanfaat. Bermanfaat, dan it's actually the learning space. Tuh teman-teman, it's actually the learning space. Yaitu learning untuk belajar apa? Apapun. Jadi gini ya, jadi gak ada sesuatu itu yang tiba-tiba hebat, tiba-tiba sukses, tiba-tiba si Newton itu menemukan lampu sebelum dia 1000 kali mencoba. Dan pasti dia bosen kan? Pasti dia sebelumnya minta ampun ya, 1000 kali itu pasti ada frustasinya. But that's the learning space buat si Newton sampai akhirnya walah gitu ya, terciptalah si lampu itu dan kita menikmatinya sekarang dan sukseslah dia gitu. Dan begitu juga teman-teman semua, dan itu yang dinamakan resilience, dan itu yang dibutuhkan dari dulu sampai nanti 2030 katanya World Economic Forum. Jadi ada buktinya yang membawa saya sampai sekarang gitu. Pasti ada tuh rasa jenuh, nggak sukanya atau sebelnya gitu ya. Tapi kalau kita jalanin dan nanti menemukan lingkungan yang tepat, mentor yang tepat, then maybe you can find the click. This is passion gue gitu ya. Ini nih. Satu pertanyaan terakhir katanya. Nih, ini yang menarik nih. Dari cerita kakak, dari cerita Kylie kan direkrut langsung tanpa pengalaman yang relevan gitu ya, pengalaman yang sama gitu ya job title-nya, dan nggak ngelamar loh guys, direkrut langsung gitu. Kalau zaman sekarang itu apa-apa kayaknya kok harus ada pengalaman dulu, baru fresh graduate minimal pengalamannya sudah punya pengalaman bekerja lah, gimana dapat pengalaman gitu ya. Apakah momen-momen seperti itu masih bisa nggak sih saat ini? Nah, bisanya gimana? Karena momen itu kita yang nyiptain. Nyiptainnya gimana? Lah, kerjain aja apa yang kita bisa kerjain. Itu kan yang gue lakukan dulu. Dia nggak perlu job title-nya sama dan sebenarnya. I never think about job title ya guys. Gue nggak pernah ada di dalam pikiran gue terlintas, ya Tuhan jadikanlah saya direktur. Gak pernah juga tuh. Dulu waktu di ISEC disuruh kan buatlah rencana karir 5 tahun gitu. Gue nggak inget juga tuh ya, dulu gue nulis apa gitu. Kayaknya dulu ingetnya bikin sekolahan gitu. Sekolahnya malah nggak jadi gitu ya. But that's yang terjadi adalah sekolah kehidupan gitu ya. Jadi juga sekolah kehidupan dan sekolah-sekolah dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang saya dirikan di perusahaan-perusahaan di mana saya bekerja kemudian gitu kan, diklat gitu. It's the same lah saya anggap. Jadi ciptakan momen itu, apakah diciptakan lewat magang gitu ya, atau sebuah kepanitiaan atau sebuah event ya, yang tadi saya bilang tuh pensi-pensi atau pentas. Kalau di tempat saya tuh dulu ada namanya Jazz Goes to Campus. Itu kan sebuah event yang sangat besar ya, mendatangkan band-band jazz ternama nasional, dalam negeri, bahkan dunia. Sponsornya juga gede gitu. Jadi itu sebuah pekerjaan. Itu kan pengalaman. Masa iya nggak dihargain sih gitu. Lu bisa dapetin sekian ratus juta gitu untuk sebuah event, jual sekian ribu tiket, mendatangkan sekian ribu massa gitu. Itu adalah sebuah pengalaman gitu. Bikin project misalnya kerajinan bersama dengan, dulu saya pergi ke kampung di Ujung Kulon gitu ya. Terus ngajarin penduduk di sana bikin keripik melinjo. Jadi menciptakan pengalaman sendiri. Dan itu dilihat sama yang mewawancarain saya. It's part of going extra miles. Ada ya anak mau ke Ujung Kulon ngajarin bikin keripik melinjo gitu. Bikin dengan ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah pemasaran, bagaimana kemudian membuat pemasaran dan distribusi,
implementasikan ilmu yang saya miliki dalam sebuah project. Projectnya bikin aja sendiri. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, lakukan. Create the moment supaya kemudian CV-nya bisa ada isinya. Jadi pengalaman tuh nggak menunggu di hire orang. Sah. Ciptakan, guys. Ciptakan sendiri pengalamanmu. Karena yang ditulis di CV itu bukan job title yang dilihat ya. Pengalaman. Orang dibilangnya sebagai pengalaman kok ya. Pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman volunteer, pengalaman Volunteer is very, very important. Iya. Dan banyak banget yang bisa dikerjain. Karena kalau kita lihat sekeliling kita ya, isu kan mulai dari sampah, pendidikan gitu ya. Banyak banget isu sosial yang kemudian kita bisa kerjain. Mantap. Mungkin terakhir nih, setelah mendengar kegalauan teman-teman ini ya kan, tadi aduh aku udah umurnya 30-an, masih butuh pengalaman, bisa nggak ya aku masuk ke dunia baru, atau tadi aduh aku ngerasa dengan kuliahku sekarang aku nggak cukup terbekali, atau aku ngerasa aku nggak punya pengalaman padahal orang lain mungkin pengalaman lebih baik daripada aku. Ada nggak pesan terakhir jangan wisdom, kebijaksanaan yang apa ya, mungkin bisa jadi mantra yang dibawa sama teman-teman siap mencatat ya teman-teman, yang bisa jadi mantra, bisa jadi pesan yang bisa dibawa sama teman-teman supaya teman-teman yang mau memulai babak baru, memulai pengen masuk ke dunia kerja atau mulai switch career, memulai hal yang baru menjadi punya kekuatan. Lucu ya Andre. Link upset. Yang pertama, yang tadi saya sempat sampaikan, kita harus punya faith dulu, percaya dulu bahwa Tuhan sayang sama kita. Jadi kita masih sayang dulu sama diri kita, percaya sama diri kita mampu, kita bisa, dan ada Tuhan sayang sama kita. Jadi niatnya kita lurusin. Habis itu, karena kita sayang sama diri kita dan kita tahu Tuhan sayang sama kita berani mencoba karena Tuhan bersama kita. Jadi coba aja, mulai lakukan, jalankan. Apapun itu, mau magang, mau jadi relawan, gitu ya. Mau mulainya dengan membaca supaya melatih simpul-simpul kreativitas dan imajinasi, ya, mensummary, menganalisa, baca tuh banyak banget manfaatnya. Mau mulainya dari olahraga juga banyak banget manfaatnya, karena semua olahraga pasti akan menumbuhkan semangat untuk satu, continuous improvement, ya. Lo kalau habis olahraga, lo pasti pengen lebih baik. Hari ini habis misalnya olahraga lari, gue kalau larinya cuman 30 menit, besok mau 35 menit. Hari ini larinya 1 kilo, besok mau 2 kilo gitu. Main futsal jelek banget ya hari ini, besok gue mau main bagus lagi. Main tenis kalah sama si A, besok gue mau kalahin si A gitu. Jadi semua olahraga itu bangun continuous improvement yang pasti akan berguna di pekerjaan gitu ya. Dan competitiveness sama daya juang. Jadi olahraga sangat-sangat bermanfaat. Apakah mau mulainya dengan mendaftar Thalanessia gitu ya. Jadi mulai aja dulu, sayang sama diri, kemudian mulai. Yang terakhir, yang ketiga, jangan putus asa. Jadi kalau udah dimulai nggak berhasil, jangan putus asa. Karena pasti akan tiba pada waktunya. Waktunya Tuhan nggak pernah salah. Jadi kalau belum sadar, emang belum waktunya. Pasti nanti akan ada waktunya yang tepat, yang baik untuk kita. Saya waktu selesai kuliah, nggak langsung dapat kerjaan yang bagus. Teman-teman saya yang lain udah kerja di kantor akuntan gede-gede, gitu ya. Saya masih jadi volunteer di NGO yang saya kerjain sendiri. Yang saya saya senangnya ngajar anak-anak gitu kan. Sampai kemudian ada kerjaan yang ditawarin ke saya, tapi setelah itu karir saya terus naik karena waktunya tepat, waktunya Tuhan. Wow, mantap banget ya. Jadi memang ya persiapkan saja, jalanin aja, berani mulai. Ada kesulitan jadikan pengalaman belajar, ada kegalauan jadikan pengalaman belajar, karena nanti Tuhan yang sayang sama kita juga akan memberikan waktu yang tepat buat kita. Wow, sungguh. Aku aja rasanya hatinya hangat betul, kayak hangat dan adem gitu ya, kayak tercerahkan gitu ya hari ini. Semoga teman Nesya yang mungkin masih galau atau gimana segala macam akan tercerahkan atau sudah tercerahkan oleh Kak Lili.
Makasih banyak Kak Lili, ilmunya daging, jeroan, kikil, paru babat. Semoga ini benar-benar apa ya, ada berapa ribu orang yang tergabung malam hari ini baik di YouTube maupun di Zoom bisa semangat lagi mulai besok berani memulai sesuatu yang baru. Dan sebenarnya di Talanesia sudah banyak Temanesia atau alumni Talanesia yang karena sudah berani memulai, berani digodok, berani dicemplungin ngerjain studi kasus dengan bimbingan minim karena dipaksa ngulik baru didampingi, karena sudah melakukan itu semua, berani menghadapi magang, berani dimarahin sama atasan terus habis itu cari cara lagi gitu ya, sudah menunjukkan resiliensinya dan berani untuk apply pekerjaan, wawancara gagal, coba lagi. Sudah banyak alumni yang akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan dan memulai karir. Oke deh, mungkin sekian ya sesi hari ini. Aku bersyukur banget, ini sungguh daging, ntar ulangi lagi, daging, jeroan, usus, jadi kayak ke restoran Padang kita ya. Tapi benar-benar apa ya, aku sangat terinspirasi dan aku yakin teman-teman semua terinspirasi. Makasih banyak Kak Lili. Sama-sama, thank you banget Kak Rasti dan Telenesia. Buat teman-teman tadi tesnya itu bagus banget gitu ya, karena akan sangat membantu teman-teman untuk mengenali diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih diri kita kayak apa. Betul. Gitu, dan buat aku sih sangat membantu kemudian dalam karir. Apalagi ya yang aku harus kembangkan supaya aku bisa makin solid dan makin sukses gitu dalam pekerjaan dan berhubungan sama orang gitu. Jadi diikutin tesnya tuh kalau punya waktu dan punya kesempatan yang udah diberikan sama Talanesia, jangan disia-siakan. Terus kalau ada yang punya pertanyaan tadi aku belum sempat jawab, boleh japri aja ya ke IG aku df_liliana. Nah, dan kalau mau ngepost juga boleh di-tag ya Kak Lili. Boleh. Kak Lili ini lumayan selebgram soalnya. Sorry. Lumayan aktif guys di Instagram. DF Delta Fanta _Liliana LILYANA. Tuh, DF _Liliana LILYANA. Instagram aku juga jawab pertanyaannya. Nanti boleh dijawab pertanyaan. Wow, jadi ini konsultasinya extended gitu ya, kalau nama panjang. Makasih banyak loh atas going extra miles-nya Kak Lili ya kan. Ini going extra miles untuk membantu teman-teman semua, karena kita semua harapannya apa sih? Sama kok sama teman-teman semua. Kepengen teman-teman semua mendapatkan kesempatan untuk berkembang, untuk bereksplorasi dan bertumbuh karirnya. Dan doa kita semua, doa ribuan orang yang ada di sini untuk perkembangan karir kita semua, kesuksesan dan pengalaman kita semua ada bersama setiap dari kita semua dan teman-teman semua. Oke, kalau begitu karena sudah cukup malam, mari kita tutup saja kali ya. Aku pamit, Kak Lili pamit juga. Sukses buat semuanya. Dan masa depannya lebih cerah, lebih bagus lagi. Ridho dari Tuhan buat kita semua. Amin. Dan sampai ketemu di acara-acara Talanesia berikutnya. Dah.